Tutorial kuliah hukum adat topik 3 dari 30 topik, ciri-ciri hukum adat. Disediakan oleh Global Tutorial. Hukum adat di Indonesia memiliki ciri-ciri khas yang berbeda dari hukum lainnya. F.D. Holleman dalam pidato inaugurasinya The Communetrek in het Indonesische Rechtsleven, mengemukakan ada 4 corak atau sifat umum hukum adat yang merupakan satu kesatuan sebagai berikut. Magis religius, magis religieus. Sifat ini diartikan sebagai pola pikir yang didasarkan pada religiusitas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat adat mengenal agama, sifat religius ini diwujudkan dalam cara berpikir yang tidak logis, animisme dan kepercayaan pada hal-hal yang bersifat gaib. Menurut kepercayaan masyarakat pada masa itu bahwa di alam semesta ini benda-benda itu serba berjiwa. Animisme, benda-benda itu punya daya gerak. Dinamisme, di sekitar kehidupan manusia ada roh-roh halus yang mengawasi kehidupan manusia dan alam itu ada karena ada yang menciptakan, yaitu Yang Maha Pencipta. Oleh karenanya, setiap manusia akan memutuskan, mengatur, menyelesaikan suatu karya memohon restu Yang Maha Pencipta dengan harapan bahwa karya tersebut berjalan sesuai dengan yang dikehendaki dan apabila melanggar pantangan dapat mengakibatkan hukuman, kutukan dari Tuhan Yang Maha Esa. Sifat magis religius ini merupakan kepercayaan masyarakat yang tidak mengenal pemisahan dunia lahir, fakta, dengan dunia gaib. Sifat ini mengharuskan masyarakat untuk selalu menjaga keseimbangan antara dunia lahir, dunia nyata, dengan dunia batin, dunia gaib. Setelah masyarakat adat mengenal agama, maka sifat religius tersebut diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Masyarakat mulai mempercayai bahwa setiap perilaku akan ada imbalan dan hukuman dari Tuhan. Kepercayaan itu terus berlangsung dalam kehidupan masyarakat modern. Sebagai gambaran dapat dilihat pada setiap keputusan badan peradilan yang selalu mencantumkan klausul, demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, walaupun klausul tersebut karena peraturan mengharuskannya. Komunal, kebersamaan. Menurut pandangan hukum adat setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Hubungan antara anggota masyarakat yang satu dan yang lain didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong, dan gotong royong. Masyarakat hukum adat meyakini bahwa setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya. Konkret, visual. Sifat yang konkret artinya jelas, nyata, berwujud, dan visual artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi. Hal ini mengartikan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam. Contoh jual beli, selalu memperlihatkan adanya perbuatan nyata, yakni dengan pemindahan benda objek perjanjian. Berbeda halnya dengan hukum barat yang mengenal perbedaan antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak, di mana di dalam perjanjian jual beli, tanggung jawab atas suatu barang telah beralih kepada pembeli walaupun barang tersebut masih ada di tangan penjual. Kontan, tunai. Sifat ini mempunyai makna bahwa suatu perbuatan selalu diliputi oleh suasana yang serba konkret terutama dalam hal pemenuhan prestasi. Bahwa setiap pemenuhan prestasi selalu diiringi dengan kontraprestasi yang diberikan secara serta-merta. Prestasi dan kontraprestasi dilakukan secara bersama-sama pada waktu itu juga. Dalam hukum adat segala sesuatu yang terjadi sebelum dan sesudah timbang terima secara kontan adalah di luar akibat hukum, perbuatan hukum telah selesai seketika itu juga. Di samping 4 corak hukum adat yang dikemukakan Holleman di atas, ada sifat khas lainnya dari hukum adat sebagai berikut. Tradisional. Sifat ini menunjukkan bahwa masyarakat adat bersifat turun-temurun, dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Peraturan yang turun-temurun ini mempunyai keistimewaan yang luhur sebagai pusaka yang dihormati karena itu harus dijaga terus-menerus. Pelanggaran terhadap sesuatu yang diterima dari nenek moyang diyakini dapat mendatangkan malapetaka terhadap masyarakat. Corak tradisional yang sampai sekarang masih dipertahankan dapat dilihat pada masyarakat Batak di mana tidak diperkenankan kawin dalam satu marga. Dinamis. Hukum adat dapat berubah menurut keadaan waktu dan tempat. Setiap perkembangan masyarakat hukum akan selalu menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Terbuka. Hukum adat memiliki sifat terbuka. Artinya, hukum adat dapat menerima sistem hukum lain sepanjang masyarakat yang bersangkutan menganggap bahwa sistem hukum lain tersebut patut atau berkesesuaian. Sederhana. Artinya bahwa masyarakat hukum adat itu bersahaja, tidak rumit, tidak beradministrasi, tidak tertulis, mudah dimengerti, dan dilaksanakan berdasar saling percaya mempercayai. Hal ini dapat dilihat pada transaksi yang dilakukan secara lisan saja termasuk dalam hal pembagian warisan jarang dilakukan secara tertulis. Musyawarah dan mufakat. Artinya masyarakat hukum adat mengutamakan musyawarah dan mufakat.
Dalam menyelesaikan perselisihan selalu diutamakan penyelesaian secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat. Sistem hukum adat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah susunan yang teratur dari berbagai unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas atau kesatuan pengertian. Menurut Supomo, tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem, yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu kesatuan, begitupun dengan hukum adat. Hukum adat adalah hukum asli masyarakat yang mencerminkan budaya bangsa Indonesia, mempunyai corak yang khas yang berbeda dengan negara-negara lain. Sebagaimana telah diuraikan di atas tentang sifat hukum adat yang selalu mengutamakan kepentingan kebersamaan dibanding kepentingan individu, gotong royong, dan kekeluargaan yang memberikan warna dan kepribadian yang khas. Sistem hukum adat berdasar pada alam pikiran dan budaya bangsa Indonesia yang berbeda dengan cara berpikir sistem hukum Barat. Untuk dapat memahami sistem hukum adat harus memahami cara berpikir masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa sifat hukum adat adalah sederhana, kontan, dan konkret. Menurut hukum adat, semua hubungan-hubungan hukum adalah bersifat konkret atau nyata, dapat dilihat dalam jual beli tanah di mana persetujuan, kesepakatan, dan penyerahan hak, levering, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah. Di dalam sistem hukum Eropa, pemindahan hak milik akan terjadi apabila barangnya sudah diserahkan kepada si pembeli. Artinya antara persetujuan dengan penyerahan, levering, merupakan sesuatu perbuatan yang terpisah. Sistem hukum adat mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak membedakan hukum publik dan hukum privat. Berbeda dengan hukum Eropa yang membedakan antara hukum yang bersifat publik dan hukum yang bersifat privat. Di mana hukum publik yang menyangkut kepentingan umum dan hukum privat yang mengatur kepentingan perorangan atau mengatur hubungan antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Di dalam hukum adat tidak mengenal pembedaan seperti itu. 2. Tidak membedakan hak kebendaan, zakelijk rechten, dan hak perseorangan, persoonlijk rechten. Menurut hukum Barat, Eropa, setiap orang yang mempunyai hak atas suatu benda ia berkuasa atau bebas untuk berbuat terhadap benda miliknya itu karena mempunyai hak perseorangan atas hak miliknya tersebut. Menurut hukum adat, hak kebendaan dan hak perseorangan itu tidak bersifat mutlak sebagai hak pribadi oleh karena berkaitan dengan hubungan kekeluargaan dan kekerabatannya. 3. Tidak membedakan pelanggaran perdata dan pidana. Di dalam hukum adat, apabila terjadi pelanggaran hukum perdata dan pelanggaran hukum pidana diputuskan sekaligus oleh fungsionaris hukum, ketua adat atau kepala desa. Hal ini berbeda dengan hukum Barat di mana pelanggaran perdata diperiksa dan diputuskan oleh hakim perdata sementara pelanggaran yang bersifat pidana diperiksa dan diputuskan oleh hakim pidana. Perbedaan kedua sistem hukum tersebut disebabkan karena hal-hal sebagai berikut. 1. Corak serta sifat yang berlainan antara hukum adat dengan hukum Barat, Eropa. 2. Pandangan hidup yang mendukung kedua macam hukum itu pun berbeda. Jojo Dinegoro menulis bahwa hukum adat memandang masyarakat sebagai paguyuban, artinya sebagai satu kesatuan hidup bersama, di mana manusia memandang sesamanya sebagai tujuan, interaksi manusia dengan sesamanya dengan segala perasaannya sebagai cinta, benci, simpati, antipati, dan sebagainya yang baik dan yang kurang baik. Sebagai manusia yang sangat menghargai hubungan damai dengan sesama manusia, oleh karenanya berusaha menyelesaikan secara damai setiap perbedaan pendapat yang terjadi, secara kompromi, tidak hanya melihat benar salah, tetapi lebih pada keberlanjutan hubungan baik di masa datang. Pada dasarnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang menginginkan hidup yang damai, tenang dengan susunan yang harmonis, sebagaimana yang ada dalam alam pikiran tradisional yang bersifat kosmis yang beranggapan bahwa manusia merupakan bagian dari alam yang dalam kehidupannya tidak mengalami proses pemisahan antara pelbagai bidang kehidupan, politik, ekonomi, sosial, hukum, dan sebagainya. Alam pikiran tersebut tergambar dalam hukum adat sehingga unsur-unsur pokok alam pikiran tradisional tersebut menjadi bagian dalam sistem hukum adat. Sistem hukum adat terdiri atas unsur-unsur pokok. 1. Kepercayaan. 2. Perasaan. 3. Tujuan. 4. Kaidah. 5. Kedudukan, peranan, dan pelaksanaan peranan. 6. Tingkatan atau jenjang. 7. Sanksi. 8. Kekuasaan. Dan 9. Fasilitas. Unsur-unsur pokok sebagaimana diuraikan Surjono Sukanto tersebut, tercermin dalam 4 corak hukum adat sebagaimana dikemukakan Holman. Sistem hukum suatu negara merupakan cerminan dari kebudayaan suatu bangsa, budaya yang berbeda, sistem hukum yang berlaku berbeda pula. Menurut Hartono bahwa pendekatan dalam sistem hukum Inggris yang bersifat konkret, empiris pragmatis, dan tidak membeda-bedakan secara tajam antara lapangan hukum perdata dan lapangan hukum publik, seperti pendekatan yang terdapat dalam hukum adat. Sistem common law tak lain dari sistem hukum adat, hanya berbeda sumbernya. Sistem hukum adat, bahan atau sumbernya berasal dari hukum Indonesia asli. Sistem common law sumbernya banyak unsur-unsur hukum Romawi kuno yang telah mengalami reception in complexu. Common law di Inggris berkembang sejak permulaan abad ke-11, di mana raja,
William the Conqueror, memberlakukan peradilan yang menyelesaikan kasus-kasus perselisihan dengan cara damai menggunakan Justice of the Peace, juru damai. Jika dibandingkan dengan kondisi di Indonesia, hampir sama dengan yang dilakukan oleh sistem hukum adat, di mana penyelesaian persoalan dilakukan oleh peradilan adat atau peradilan desa, yang dipimpin oleh ketua adat atau kepala desa. Jika dibandingkan dengan civil law di Eropa Barat dan wilayah-wilayah yang pernah dikuasai bangsa Eropa, sistem hukum pada dasarnya berinduk pada hukum Romawi. Sementara sistem common law, Anglo-Saxon, dan wilayah yang pernah menjadi jajahan Inggris bersumber dari peradilan yang pada umumnya berasal dari keputusan-keputusan hakim. Istilah common law merupakan hukum yang disebut sebagai judge-made law yang berbeda dengan civil law yang merupakan statutory law. Indonesia adalah pewaris hukum yang berasal dari Belanda yang menganut sistem Eropa kontinental. Karena itu di Indonesia perundang-undangan menjadi sendi utama dalam pembentukan hukum, merupakan hasil rumusan dalam pembinaan hukum nasional. Pada umumnya negara-negara sedang berkembang, sistem hukum yang berlaku adalah hukum tradisional dan hukum modern. Negara berkembang pada umumnya sistem hukum yang berlaku bersifat pluralistis, di mana sistem hukum tradisional modern berjalan berdampingan dengan sistem hukum modern. Para pakar mengartikan pluralistis adalah paham yang menegaskan bahwa hanya ada satu fakta kemanusiaan, yaitu keragaman, heterogenitas, dan kemajemukan. Jika dibandingkan dengan sistem hukum adat, sifat-sifat umum hukum modern sebagai berikut. 1. Hukum modern terdiri dari peraturan-peraturan yang penerapannya berlaku umum terhadap siapa saja, tidak membedakan agama, suku bangsa, kasta dan jenis kelamin. 2. Bersifat transaksional. 3. Bersifat universalitas. 4. Bersifat hierarkis. 5. Hukum modern diorganisasikan secara birokratis. 6. Bersifat rasional bahwa hukum dinilai dari kualitas fungsionalnya bukan dari segi formalnya. 7. Bersifat profesional, artinya dijalankan oleh individu yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidangnya. 8. Fleksibel, memuat tata cara untuk melakukan peninjauan sesuai kebutuhan masyarakat. 9. Tugas menemukan hukum dan menerapkan hukum dipisahkan antara tugas eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demikianlah materi topik 3 tutorial kuliah hukum adat. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.